Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Sejarah Peradaban, kali ini kami akan mengulas sejarah suatu kota yang sangat masyhur pada masa keemasannya, yakni Baghdad. Dijuluki puncak kota kosmopolitan dan kota intelektual, bahkan jantung peradaban dunia. Pada tahun 762 Masehi, Khalifah Abbasiyah kedua, Abu Ja'far al-Mansur, menyatakan akan membangun sebuah ibu kota baru yang merupakan bekas jantung kekuasaan Persia kuno. Berkat pengalaman Islam dalam dunia kemaritiman dan kemampuan militerannya yang berhasil menguasai sejumlah pelabuhan strategis, akhirnya mengantarkan umat Islam untuk membangun pusat ibu kota baru. Lokasi pusat ibu kota baru Daulah Abbasiyah itu ialah Baghdad. Kota kosmopolitan, Baghdad, kota indah di tepian sungai Tigris ini langsung terhubung pada kanal-kanal pelayaran strategis. Kota yang menjadi tempat lahirnya cerita 1001 Malam ini merupakan wilayah kuno yang pernah menjadi pusat tinggalnya orang-orang Sasaniyah. Al-Mansur memilih Baghdad sebagai lokasi ibu kota baru dengan sejumlah pertimbangan. Menurut Imam At-Tabari, keputusan Al-Mansur didasarkan pada 3 hal. Pertama, Baghdad adalah tempat yang cocok dijadikan sebagai basis kekuatan militer. Kedua, kawasan itu dilintasi Sungai Tigris dan Efrat. Sungai Tigris dan Efrat merupakan urat nadi ekonomi dan pelayaran masa itu. Sungai Tigris menjadi penghubung pelayaran dengan Cina. Selain itu juga mempermudah akses terhadap hasil laut dan pangan dari Mesopotamia, Armenia, dan wilayah sekitarnya. Sedangkan keberadaan Sungai Efrat mempermudah akses untuk mendapat hasil bumi dari Suriah, Raqqah, dan daerah sekitarnya. Ketiga, wilayah Baghdad pada masa itu terkenal sebagai wilayah yang subur, sebab ditopang oleh sistem irigasi yang baik. Sumber air dari irigasi ini adalah sungai-sungai yang mengalir di sekitarnya. Untuk merealisasikan rencananya itu, Al-Mansur menyewa arsitek terbaik dan 100.000 perajin dan buruh yang berasal dari Suriah, Mesopotamia, dan daerah lain dalam wilayah kekhalifahan itu. Kota Baghdad dalam rancangan Al-Mansur berbentuk bulat melingkar. Desain melingkar juga didasarkan pada pertimbangan yang matang. Secara strategis, pola bundar lebih sulit ditembus sebab tidak memiliki sudut, yang dalam beberapa hal justru menjadi titik lemah sebuah bangunan. Pertimbangan lain, pola ini ternyata lebih murah alias ekonomis. Di tengah lingkaran terdapat masjid, istana, dan rumah-rumah pribadi khalifah, dan juga Bait al-Hikmah dan perpustakaan Baghdad yang terkenal di dunia. Kawasan inti ini dikelilingi oleh garnison yang jaraknya hingga 8 mil, berisi prajurit yang merupakan pengawal khalifah. Pintu masuk ke kawasan ini disebut dengan emas. Sejarawan barat menyebutnya dengan nama Golden Gate Place. Mereka yang dapat keluar masuk Golden Gate Place biasa para duta besar dan konsul negara, cendekiawan, dan tamu-tamu VIP yang berkunjung untuk kepentingan diplomatik. Bagian yang vital dari kota ini adalah dinding kota yang dibangun melingkar. Dinding yang melingkari kota ini berfungsi sebagai benteng pertahanan. Dinding kota ini dibuat berlapis dengan ketebalan 12 meter dan tingginya sekitar 27,5 meter. Uniknya, dinding bagian dalam kota dibuat agak miring sebagai upaya mempermudah pasukan kavaleri naik. Kota ini dilengkapi dengan hanya terdapat 4 gerbang masuk. Nama-nama gerbang ini dibuat berdasarkan nama kota atau wilayah acuan yang searah dengan gerbang tersebut. Gerbang pertama bernama Basrah, letaknya di bagian tenggara kota. Pada masa itu, Basrah merupakan kota pelabuhan besar. Gerbang kedua bernama Kufah, yang letaknya berada di bagian barat. Kufah merupakan bekas ibu kota dinasti Abbasiyah.
Gerbang ketiga bernama Gerbang Syria, letaknya di barat laut. Dan gerbang keempat terletak di timur laut, dinamakan Gerbang Khurasan. Dalam sejarahnya, kota Baghdad berkembang sedemikian rupa. Ketika Teluk Persia dan Laut Merah di bawah kontrol suatu khilafah, Baghdad berkembang pesat ke posisi setaraf Babilonia baru. Beberapa pusat komersial penting di Teluk Persia seperti Basra, Kufah, Wasid, Al-Ubullah, dan Siraf berkembang pesat memasuki awal abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah. Dalam literatur kitab pelayaran klasik, diantaranya Akhbar Asin, karya Al-Marwazi, Al-Masalik, karya Ibnu Khurdadbi, Muruj Al-Dhahab, karya Al-Mas'udi, Silsilah At-Tawarikh, karya As-Sirafi, dan Al-Buldan, karya Al-Hamdani. Bahkan dari beberapa sumber penulis modern seperti Al-A'rab wal-Mallahah, Bangsa Arab dan Navigasi, karya G.F. Hurani, Uman wa Tarikhul Bahri, Oman dan sejarah maritimnya. Mereka sepakat bahwa titik permulaan jalur pelayaran diawali dari Teluk Persia. Umumnya, kapal-kapal dari Teluk Persia berlayar ke timur menuju ke India hingga Nusantara, bahkan terus berlayar hingga ke pelabuhan Hanfu di Cina. Dari waktu ke waktu, Baghdad menjadi kota ramai terbesar di dunia masa itu. Baghdad menjadi salah satu kosmopolitan terbesar di dunia masa itu. Pada abad ke-9 Masehi, Baghdad sudah menjadi kota kedua terpadat di bumi setelah Cina. Dalam areal sekitar 40 km kubik, terdapat sekitar 500.000 penduduk. Dan angka ini terus meningkat sampai pada tahun 1258 atau ketika kota ini diluluhlantahkan oleh pasukan Mongol. Jumlah populasinya sudah melampaui 1 juta orang. Julukan Baghdad dari Madinatus Salam hingga Darul Khilafah. Baghdad merupakan kota pusat pemerintahan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Kota ini tumbuh menjadi kota intelektual dan kosmopolitan, saksi berlangsungnya puncak perkembangan ilmu pengetahuan bagi peradaban Islam maupun dunia. Kota Baghdad dibangun dengan sangat cermat dan teliti. Kota ini dirancang untuk menjadi kota pusat peradaban yang kosmopolit. Philip K. Hitti dalam History the Arabs menyebut Baghdad sebagai kota intelektual. Proses pembangunan bahkan melibatkan banyak ahli seperti ahli arsitektur, ahli konstruksi bangunan, ahli lingkungan, ahli batu dan kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan pekerja terbaik lainnya. Sehingga dibangunnya ibu kota Daulah Abbasiyah di Baghdad ini menandai suatu era baru bagi perkembangan peradaban dunia. Baghdad memiliki berbagai julukan dan sebutan dalam khazanah literatur serta karya-karya ilmuwan muslim. Pertama, Baghdad dijuluki sebagai Madinah As-Salam. Madinat As-Salam, kota yang damai, aman, selamat. Nama ini merupakan nama resmi yang digunakan dalam pencetakan koin-koin dinar dirham sebagai mata uang pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kedua, Madinah Al-Mansur. Nama ini digunakan untuk menghormati Khalifah Al-Mansur sebagai khalifah yang membangunnya. Ketiga, Dar As-Salam. Nama ini adalah salah satu nama surga, di mana pengguna nama tersebut sebagai bentuk optimisme Daulah Abbasiyah membentuk kota seperti layaknya surga. Nama-nama surga juga dipakai oleh Abbasiyah untuk memberi nama pada beberapa bangunan lainnya, yaitu Istana Firdaus dan Darul Khuld. Kemudian yang keempat, Baghdad dikenal dengan nama Darul Khalifah. Nama digunakan untuk menunjuk Baghdad sebagai kota para khalifah, di mana para khalifah hampir tidak pernah keluar dan atau bertempat di luar Baghdad kecuali hanya dalam waktu singkat.
jantung peradaban dunia. Baghdad menempati lokasi strategis di lembah Mesopotamia, yakni berada di antara dua sungai Efrat dan Tigris yang langsung bermuara ke Teluk Persia. Kawasan lembah Mesopotamia juga menyimpan nilai historis yang merupakan bekas pusat peradaban kuno Babilonia dan lokasi bekas pusat kekuasaan dinasti Sasania Persia. Khalifah Al-Mansur begitu memahami potensi geostrategi kawasan ini. Baghdad yang berada di antara sungai Efrat dan Tigris terhubung ke sejumlah kota pelabuhan utama di Teluk Persia, yaitu Basrah, Al-Hubullah, dan Siraf. Dengan posisi strategis ini, Baghdad memegang peranan penting dalam upaya perluasan dakwah dan wilayah Islam melalui rute aktivitas pelayaran dan perdagangan maritim dunia. Melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan maritim tersebut, pengaruh peradaban Islam tersebar. Bentuk-bentuk capaian perkembangan ilmu pengetahuan dan ekspresi kebudayaan Islam yang tumbuh di Baghdad menyebar dan memberi pengaruh bagi perkembangan peradaban dunia. Pengaruh Islam menyebar luas ke kawasan-kawasan pesisir. Melalui kawasan pesisir, kemudian tumbuh komunitas masyarakat Muslim hingga mendorong tumbuhnya kota-kota pelabuhan. Dari proses inilah interaksi peradaban Islam berlangsung. Geografer Muslim Al-Yaqub memuat ungkapan Khalifah Al-Mansur yang begitu memahami posisi strategis Baghdad. Dalam sejumlah kitab dan sumber literatur seperti Baghdad, Madinah As-Salam, karya Thaha Ar-Rawi, Baghdad Madinah Al-Mansur Al-Munawwarah, karya Tahir Muzaffar Al-Amid, dan Classic Ships of Islam from Mesopotamia to the Indian Ocean, karya Dionysius Agius. Dimuat ungkapan Khalifah Al-Mansur sebagai berikut. Ini adalah pulau antara Tigris dan Efrat, merupakan tepi air untuk dunia. Segala sesuatu yang datang di Tigris dan Wasit, Basrah, Al-Ahwas, Faris, U'man, Al-Yamamah, Al-Bahrain, dan tempat-tempat sekitarnya dapat naik ke sana dan berlabuh di sana dengan cara yang sama. Apapun yang dibawa dengan perahu di Tigris dari Mosul, Diyar, Rabi'ah, Azerbaijan, dan Armenia, dan apapun yang dibawa dengan perahu di sungai Efrat dari Diyar, Mudar, Ar-Raqqah, Syria, Mesir, dan utara Afrika dapat datang ke terminal ini dan membongkar di sini. Ini juga bisa menjadi tempat pertemuan bagi orang-orang Jibal dan Isfahan dan Khar dan Khurasan. Dalam sumber yang lain diterangkan juga pengaruh kota Baghdad yang berhasil mendorong perkembangan aktivitas pelayaran dan perdagangan meningkat pesat. George Valdo Huraini dalam Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times membuat ungkapan Khalifah Al-Mansur tentang interaksi dengan Cina yang diambil dari catatan At-Tabari sebagai berikut. Ini adalah Tigris, tidak ada halangan antara kami dan Cina. Segala sesuatu di laut bisa datang kepada kita di atasnya. Kepemimpinan Daulah Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, sejak abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Abbasiyah mewariskan capaian-capaian penting bagi kemajuan dan perkembangan peradaban dunia. Abbasiyah menguasai wilayah Afrika Utara hingga perbatasan Maroko, Jazirah Arab, Persia, dan perbatasan Cina. Era Daulah Abbasiyah kerap disebut sebagai era keemasan atau kejayaan ilmu pengetahuan Islam. Puncak kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan Islam ini dibuktikan dengan kelahiran para ilmuwan Muslim berpengaruh. Mereka berperan bagi perkembangan peradaban dunia dalam bidang ekonomi, sosial, politik, sastra, seni, dan kebudayaan. Kota yang dijuluki Madinatu As-Salam ini menjadi percontohan bagi pertumbuhan kota-kota besar pusat peradaban Islam lainnya. Kota ini juga menjadi satu-satunya pesaing bagi Bizantium, bahkan bisa melebihinya.
Kota ini muncul menjadi pusat dunia abad pertengahan dengan tingkat kemakmuran dan peranan internasional yang luar biasa dan begitu signifikan. Ihwal demikian, Baghdad tumbuh menjadi jantung peradaban dunia. Ibu kota pemerintahan Daulah Abbasiyah ini menjadi pusat perdagangan dunia yang kosmopolit. Kota intelektual puncak perkembangan ilmu pengetahuan. Dan kota yang memegang peranan penting dalam upaya perluasan pengaruh Islam melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan maritim. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.